Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan dan mengerjakan tugas 7 dari aljabar linear. Tugas ini disusun oleh saya, Muhammad Taufik Taul Wafa, dengan akhir NIM 2262. Dan juga saya Ridho Safarudin dengan akhir NIM 2264. Kami dari program studi S1 Teknik Informatika dengan Fakultas Ya Informatika dari Institut Teknologi Telkom Purwakerto. Langsung saja kita pergi ke pembagian tugas. Nah, jadi untuk di tugas kali ini saya dan Wafa setuju untuk membagi tugasnya dengan rata ya. Saya akan mengambil tugas 1, 2, 3, 4, yaitu memberikan contoh untuk bentuk eselon baris tereduksi dari matriks 4 kali 5, determinan matriks berorde 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5, mendapatkan inverse matrik berorde 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5, dan juga memberikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Dan juga selanjutnya akan dikerjakan dan dijelaskan oleh saya. Nomor 5, yaitu soalnya menghitung operasi matriks dengan melibatkan pengurangan, pengalihan, penjumlahan, transpose, dan inverse. Lalu nomor 6, yaitu memberikan contoh solusi STL non-homogen. Nomor 7, yaitu menghitung contoh perkalian dot dari dua vektor dan perkalian cross, dan juga menghitung norm dari vektor orde 4 kali 1. Lalu soal terakhir juga akan dijelaskan oleh saya, yaitu memberikan contoh mendapatkan nilai eigen dan faktor eigen dari satu matriks 3 kali 3 dan 5 kali 5. Selanjutnya akan masuk ke dalam soal nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Rido. Baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk soal nomor satu adalah kita suruh mencari eselon baris tereduksi dari matriks 4 kali 5. Ini sudah saya buat ya, matriks 4 kali 5-nya, yaitu 14651, 12832, 3674, 3, 97541. Ini adalah matriks yang akan saya gunakan. Dan ini adalah hasil dari Simbolab ya. Menggunakan Simbolab, jawabannya untuk matriks eselon tereduksinya adalah ini ya. Lalu untuk menggunakan Python langsung saja ya. Kita pertama menggunakan SIMPy ya. Nih, menggunakan SIMPy. Setelah itu kita akan masukkan dulu matriksnya ya. M sama dengan matriks. Ini M-nya itu buat ini ya. Buat variabel aja. Nah, lalu kita masukkan matriksnya ya. Berarti 1, 4, 6, 5, 1, 1, 4, 5, 1 ya. Setelah itu kita tambahkan lagi 1, 2, 8, 3, 2. Terus 3, 6, 7, 4, 3, 9, 7, 5, 4. Nah, ini ya, kita selesai masukkan matriksnya. Setelah itu untuk menghitung baris eselon tereduksi, kita bisa gunakan perintah ini. Pertama kita print, setelah itu dalam kurungnya print m titik rrif. Ini buat fungsi untuk ini ya teman-teman, untuk menghitung reduce echelon form atau baris eselon tereduksi. Di situ kita akan run ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman nih. 1000, ini min 39 per 124 sama ya teman-teman nih. 22 per 31, 51 per 124 sama negatif 99 124 ya teman-teman. Oke, itu saja untuk nomor 1. Langsung saja lanjut ke nomor 2. Baik, selanjutnya adalah nomor 2. Kita akan mencari determinan dari matriks 2 kali 2, 3 kali 3, sama 5 kali 5 ya teman-teman. Untuk ini adalah matriks yang saya pilih untuk saya gunakan ini untuk 2 kali 2, 3618, 3 kali 3 adalah 4610,
861, 832. Untuk 5 kali 5, 24153 dan seterusnya ya teman-teman. Dan ini adalah hasil determinan dari ini ya teman-teman, dari simbol lab. Untuk 2 kali 2 hasilnya 18, 3 kali 3 adalah negatif 252, dan untuk 5 kali 5 hasilnya adalah 2397. Oke, kita langsung saja masuk ke Python-nya ya, apakah hasilnya akan sama. Pertama ini kita hapus dulu, karena kita akan menggunakan NumPy ya teman-teman. Pertama kita seperti biasa, kita import NumPy-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan array-nya ya. Oh ya, ini kurang. Nah, oke. Langsung saja kita masukkan array-nya ya. Pertama kita akan masuk ke ini dulu, buat sebuah variabel dulu ya teman-teman. Habis itu np dot array ya. Lalu ini kasih ini. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan array-nya ya teman-teman. Kita akan menghitung 2 kali 2 terlebih dahulu. Jadi ini gampang saja. Nah, ini ya teman-teman. Untuk menghitung determinannya kita akan menggunakan perintah ini ya teman-teman. Gunakan pertama kita buat variabel dulu. Habis itu np untuk singkatan dari numpy tadi ya teman-teman, ini di atas. Habis itu kita titik len elf. Habis itu that ya teman-teman. Fungsi ini itu berfungsi untuk apa? Memanggil yang buat menghitung determinan ya teman-teman. Nah, ini kita kasih turun, kita masukkan A ya teman-teman untuk ini ya, untuk arraynya. Setelah selesai, kita akan ketikkan print determinan matriks 2 kali 2. Habis itu ini baru kita print data ya teman-teman. Langsung saja kita run. Oh, error. Ini kurang koma ya teman-teman, maaf. Kita ulang lagi. Nah, ini ya. Hasilnya adalah 17,996 ya teman-teman. Atau kalau kita bulatkan ke atas hasilnya 18 ya teman-teman. Oke, itu adalah untuk 2 kali 2. Bagaimana untuk yang 3 kali 3? Sama saja ya. Berarti ini kita tinggal buat lagi ya teman-teman. Buat arraynya untuk yang 3 kali 3. Oke teman-teman, ini arraynya sudah jadi kita langsung saja, ini juga sama ya, karena itu date A jadi dp np titik len up titik date b ya teman-teman. Berarti ini tinggal kita copy saja ya. 3 kali 3 adalah dp. Oke, kita run. Oh, maaf, ini salah lagi ya teman-teman, typo lagi. Kita run. Nah, ini ya. 25 negatif 251,9999 yang kita bulatkan adalah 2 negatif 252 ya teman-teman. Oke, eh, langsung saja untuk array yang ketiga, yang 5 kali 5. Seperti biasa saya akan buat arraynya terlebih dahulu.
Oke, ini arraynya sudah selesai. Jadi seperti biasa kita akan det c sama dengan np.minout.det c. Habis itu ini kita tinggal ganti ininya jadi 5 kali 5 dan ini untuk det c ya teman-teman. Oke, kita run. Nah, ini hasilnya ya 2397,005 ya teman-teman deh. Sama hasilnya ya. 2397 2397. Oke, itu saja ya teman-teman untuk nomor 2. Kita akan langsung masuk saja ke nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya adalah kita disuruh untuk mencari inverse dari matriks 2 kali 2, 3 kali 3, sama 5 kali 5 ya. Ini adalah matriks-matriks yang akan saya gunakan. Untuk 2 kali 2 negatif 4, 2, 8, 1. Yang 3 kali 3, 5, negatif 6, 2, negatif 7, 1, 9, 4, 3, 3. Dan yang 5 kali 5 adalah 3, 1, 2, 6, 8. Dan seterusnya ya teman-teman. Oke, eh, langsung saja kita mulai ya teman-teman buat Pythonnya. Oke, karena ini kita bisa gunakan ini ya teman-teman. Kita tinggal edit-edit aja biar nggak usah ngulang ya. Tinggal angka-angkanya diganti saja. Berarti ini min 4, 2, 8, 1. Berarti ini min 4, ininya 2, ini 8, ini juga 1 ya teman-teman. Min 4, 2, 8, 1. Terus kita masukkan matriks yang 3 kali 3. Oke, yang 3 kali 3 udah. Habis itu kita masukkan yang 5 kali 5 ya. Oke, kita sudah selesai mengganti matriks-matriksnya ya teman-teman. Lalu untuk menghitung inverse-nya ya teman-teman, kita tidak menggunakan det, tapi menggunakan perintah env atau inverse ya teman-teman. Berarti ini kita akan ganti juga jadi env ya teman-teman. Ini berarti kita juga harus ganti ya, agar tidak bingung. Nah, sudah ya. Ini kita juga jangan lupa untuk diganti ya. Juga. Oke, semuanya sudah diganti ya teman-teman. Kita langsung saja kita run ya. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Mana sih ya? Oh ini. Nah, 2 kali 2. Ini ya 0,05, 0,1, 0,4, 0,2. Ini kenapa hasilnya beda? Karena ini versinya ini ya teman-teman. Ini versi desimal. Kalian bisa cek sendiri. Ini untuk min 1 dibagi 1 dibagi 20 itu bisa dicek di kalkulator ya. Hasilnya adalah 0,05. Ini juga sama, 1 bagi 10 hasilnya adalah 0,1. Ini juga sama, 1/5 0,2. Untuk inverse matrix juga sama ya teman-teman. Ini sudah saya cek sendiri. Jadi hasil dari Symbolab dengan Pythonnya sama, cuma yang beda adalah dalam bentuknya saja ya teman-teman. Oke, itu saja untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Oke, ini adalah nomor terakhir dari bagian saya ya teman-teman. Nomor 4 kita disuruh memberikan contoh matriks yang non-inverse ya teman-teman. Jadi di sini saya ini matriks yang akan saya gunakan 361 823 000 maaf. Eh, Jika kita masukkan ke simbol lab, hasilnya ini ya. Matrix is singular ya teman-teman.
karena ini matriksnya singular, jadi tidak punya inverse ya. Oke, kita akan langsung coba saja di Python-nya ya teman-teman. Seperti biasa kita akan gunakan kode yang tadi karena ini juga masih bersangkutan dengan inverse ya. Tapi kita akan hapus beberapa bagian ya. Nah, ini juga dihapus. Lalu ini juga dihapus ya. Nah, sisanya ini ya teman-teman. Jadi kita apa akan masukkan ini ya teman-teman. Matriks-matriksnya. Oke, kita sudah selesai memasukkan matriksnya ya teman-teman. Karena ini adalah matriks singular, harusnya outputnya tidak akan menghasilkan inverse ya teman-teman. Kita langsung saja, kita run saja untuk pembuktian. Nah, ini ya teman-teman, error. Kenapa error? Karena ini singular matrix. Karena ini adalah matrix singular, artinya tidak memiliki inverse. Hasilnya juga sama ya teman-teman. Ini singular matrix dari Symbolab juga matrix is singular. Oke, itu saja untuk dari saya nomor 1 sampai 4. Akan saya lempar ke teman saya Muhammad Afik Wafa ya untuk nomor 5 sampai seterusnya ya teman-teman. Dari saya pamit dulu. Selanjutnya saya akan mencoba mengerjakan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5 dengan contoh soal penjumlahan, perkalian, transpose, inverse, dan pengurangan dari matriks. Kita mempunyai dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Lalu ini adalah penjumlahan dan perkalian yang akan kita lakukan, yaitu A plus B inverse, lalu dikali silang A transpose dikurangi B. Lalu ini adalah hasilnya dari simbol X. Yaitu ada yang pertama, ini adalah matriks hasil dari A plus B inverse, lalu ini adalah hasil dari A transpose min B. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan menggunakan Python. Yang pertama, kita akan memasukkan nilai dari A, yaitu ini. Dengan cara kita akan membuat variabel A, lalu kita membuat matriks dengan menggunakan np.array, lalu kita masukkan matriksnya. Untuk pertama yaitu baris pertama 254, lalu baris kedua, lalu baris ketiga, lalu untuk matriks A sudah 823, lalu untuk matriks B untuk matriksnya sudah kita masukkan semuanya. Lalu kita akan mencari A, karena di sini ada A transpose, maka kita akan mencari A transposnya dulu dengan cara kita akan membuat variabel, lalu dalam variabel itu kita akan menggunakan fungsi np.transpose, lalu kita masukkan argumennya dengan matriks yang sudah kita masukkan. Lalu di sini juga ada B inverse, maka kita akan mencari juga, kita menamai B inverse. Kita akan menggunakan linout lalu dot in untuk fungsi untuk mencari inverse. Kita masukkan matriksnya, yaitu matriks B. Nah, untuk semuanya sudah ketemu, kita tinggal melakukan penjumlahan. Yang pertama, kita akan melakukan yang di kurung pertama, yaitu A plus B inverse. Kita akan memanggilnya variabel penjumlahan dengan isi yaitu A plus B inverse.
Lalu yang kedua adalah A transpose min B. Kita akan menamai pengurangan dengan A transpose min B. Lalu untuk hasilnya kita akan menamai variabelnya nomor 5. Lalu isinya kita akan mengkalikan silang antara penjumlahan dan pengurangan dengan cara matmul. Yang pertama adalah penjumlahan, lalu pengurangan. Nah, sudah selesai di dalam variabel nomor 5. Lalu kita akan memanggil dengan print isi variabel dari nomor 5. Lalu coba kita run. Nah, untuk hasilnya sudah ketemu, yaitu 8,6, 1,8, dan seterusnya. Jika kita bandingkan dengan hasil dari simbol lab, yaitu sama 8,6 itu sama saja dengan 4/3/5. Bedanya adalah hasil dari kita menggunakan desimal, hasil dari simbol lab menggunakan fraction. Lalu hasilnya kita masukkan sekalian. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal SPL dari nomor 6. Ini untuk soalnya, persamaannya. Lalu ini adalah solusi jika kita masukkan ke dalam simbol lab, yaitu solusinya adalah X sama dengan 1, Z sama dengan min 1, dan Y sama dengan 2. Berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan kode Python. Yang pertama, untuk persamaannya kita masukkan ke dalam bentuk array. Untuk persamaannya sudah kita masukkan, lalu kita tinggal menghitung menggunakan linear tools. Lalu kita masukkan yaitu yang persamaan pertama, persamaan sebelah kiri, lalu persamaan sebelah kanan. Lalu jika kita panggil hasilnya, maka akan keluar. Kita ini dulu. Lalu coba kita run dan panggil, maka hasilnya sudah keluar, yaitu 1, 2, dan min 1. Hasilnya sama dengan hasil dari simbol lab, yaitu 1 untuk X, 2 untuk Y, dan min 1 untuk Z. Sama. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah membuat contoh soal dengan vektor perkalian dot, vektor perkalian silang, dan mencari norm. Yang pertama untuk perkalian dot adalah kalian dari vektor A dan vektor B. Ini jika dimasukkan ke dalam simbol lab hasilnya min 55. Lalu C kali silang D, min C dan D, hasilnya jika dimasukkan ke simbol lab seperti ini. Lalu norm dari E jika dimasukkan ke simbol lab hasilnya juga seperti ini. Lalu kita selanjutnya akan mencoba mengerjakan di dalam Python. Untuk masing-masing vektornya sudah saya masukkan ke dalam Python karena banyak. Dari A, B, C, D. Ini untuk A, ini untuk B, C, D, dan E. Lalu selanjutnya kita akan mengeksekusi perkalian dot.
kita membuat variabel bernama AB yang lalu kita menggunakan np untuk np.v. Karena ini adalah vektor, lalu kita masukkan variabel vektornya, yaitu vektor A dan vektor B. Lalu selanjutnya adalah perkalian silang. Kita bikin dengan variabel cd3, lalu kita menggunakan np.mathmul untuk mencari hasil dari perkalian silang. Lalu kita masukkan, sini ada C dan D, jadi kita masukkan vektor C dan D nya, vektor C dan vektor D. Lalu yang ketiga adalah kita mencari nol, yaitu nol. Untuk mencari nol kita bisa menggunakan linear.norm, yaitu 3. Ini sebenarnya sudah ini semua. Sekarang kita tinggal mengoutputkannya satu-satu. Yang pertama AB3, lalu CD3, lalu yang terakhir I0. Lalu coba kita execute. Nah, maka sudah ketemu. Ini untuk perkalian dotnya min 55 sama dengan hasil dari nomor 1, lalu nomor 2 9327 dan sekian, sama juga dengan solusi dari simbol lab. Lalu yang nomor 3 7,34 itu sama dengan 3/6. Maka sudah ketemu untuk di dalam pattern, yaitu min 5, min 55, 9327 dan sekian. Lalu untuk normnya 7,34 dalam bentuk desimal. Selanjutnya yang terakhir adalah soal dari nomor 8, yaitu mencari nilai eigen dan vektor eigen dari dua vektor, yaitu vektor 3x3 dan vektor 5x5. Yang pertama untuk vektor 3x3, jika dimasukkan ke dalam simbol lab, maka akan diketemukan hasilnya nilai eigen, yaitu 3,06, min 4,4 dan 9,33. Lalu ini untuk eigenvektor dari vektor 3x3 nya. Lalu untuk vektor 5x5 diketemukan nilai eigennya 6, 10 dan 14 dengan eigenvektornya berikut. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan menggunakan Python. Yang pertama sudah saya masukkan vektornya karena terlalu banyak, sudah saya masukkan ke dalam Python-nya. Ini untuk vektor 3x3 nya kita namakan A4. Lalu untuk vektor 5x5 nya kita namakan B4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari vektor 3x3. Pertama kita akan memasukkan variabel untuk memuat nilai eigennya. Kita akan menamai eigen A. Lalu kedua adalah variabel untuk menampung vektor eigennya. Kita beri vektor A. Lalu kita akan menggunakan dari numpy.linalog. Dalam kode ini saya singkat menjadi ln.eig. Lalu kita masukkan vektornya, yaitu vektor 3x3 berarti A4. Untuk vektor 5x5 sama. Kita pertama membuat variabel untuk
nilai eigennya, berarti eigen kita B aja, lalu VB. Lalu sama menggunakan minus 1. Lalu B 4. Nah, selanjutnya kita akan meng, mengeprint atau mengoutputkan nilai eigen dan variabel eigen. Yang pertama print dari nilai eigennya, lalu yang kedua print dari vektor eigen ya kan. Lalu ketiga kita mengeluarkan nilai eigen dari yang B, lalu terakhir kita akan mengeluarkan vektor eigen dari yang B. Untuk memudahkan maka kita akan membuat garis untuk memisahkan ini satu. Nah, lalu kita tinggal execute. Nah, hasilnya sudah ada di sini. Yang pertama adalah dari bisa. Yang pertama adalah dari nilai eigen dari vektor 3 kali 3, yaitu di sini ditemukan hasilnya 4,4, 3,06 dan 9,33. Jadi kita cocokkan dengan hasil dari simbol lab, maka hasilnya sama, yaitu 3,06 min 4,4 dan 9,33. Lalu untuk hasil vektor eigennya ada 0,55, 10 dan 0,15. Agak berbeda karena kenapa kok berbeda? Karena variabel yang digunakan untuk memultiplikasi adalah berbeda jika kita memasukkan ke dalam simbol lab dan ke dalam Python. Walaupun kelihatan berbeda, tapi sebenarnya vektor eigennya memiliki hasil yang sama dengan yang ada di simbol lab. Lalu selanjutnya untuk vektor 5 kali 5. Ini untuk nilai eigennya jauh berbeda. Jika kita lihat di hasil dari simbol lab akan ditemukan 6 dengan multiplikasi 2 dan 10 dan 14. Jika kita lihat di sini jauh berbeda. Di sini ada 14 plus 0, 6, 6 jauh berbeda karena jika kita lihat di simbol lab dan di Python variabel yang digunakan untuk memultiplikasi nilai eigen berbeda, maka besar angka atau hurufnya atau nomornya kelihatan berbeda, tetapi mereka memiliki jumlah yang sebenarnya jumlahnya sama. Begitu juga untuk vektor 5 kali vektor dari vektor eigen dari vektor 5 kali 5. Kalau di sini karena ini menggunakan nilai eigen yang dari simbol lab, maka solusi vektor eigennya berbeda, dan ini jika menggunakan yang dari Python maka akan didapatkan hasil seperti ini. Sebenarnya dari hasil dari yang di simbol lab dan di sini itu sama, tetapi hanya memiliki variabel untuk memultiplikasi beda, sehingga angka yang didapatkan akan terlihat berbeda. Sekian soal yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah daftar rujukan yang kami pakai dalam mengerjakan tugas ini. Yang pertama adalah buku Elementary Linear Algebra karya Howard Anton, edisi ke-10 tahun 2010. Ini adalah buku untuk referensi dari rumus-rumus dan persoalan yang kami gunakan.
Selanjutnya adalah, software Python. Ini adalah kode atau, aplikasi yang akan menumpang library yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal, eee, yang sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah kita menggunakan library NumPy dan SymPy. Kedua library ini kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah kita kerjakan. Oke, baik. Terima kasih dari presentasi kami untuk tugas 7 aljabar linear. Kami sudah menyelesaikan tugas mengerjakan 8 soal sesuai yang diperintahkan. Kami pamit diri jika saat menjelaskan ada yang salah atau ada yang sedikit grogi. Mohon dimaafkan, kami masih manusia. Sekian dari saya dan juga Wafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.